Denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruang makan yang mendadak senyap. Suara itu berulang beberapa kali, memecah kesunyian yang merayap di antara kepulan uap sup ayam yang mulai mendingin. Di ujung meja, Bu Ratih meletakkan sendoknya dengan ketukan yang disengaja. Sebuah bunyi solid yang seolah memberi tanda bahwa pengadilan emosional malam ini resmi dibuka. 6 tahun Raka. Ibu rasa, waktu itu sudah lebih dari cukup untuk sebuah penantian. Suara Bu Ratih mengalun rendah, bergetar berat, dan bergaung di langit-langit ruang makan yang tinggi. Resonansi suaranya yang tegas selalu berhasil membuat siapa saja di ruangan itu menahan napas. Dina yang duduk di sebelah suaminya perlahan menurunkan pandangan. Jari jemarinya saling bertautan erat di bawah meja, meremas ujung daster katunnya hingga kusut. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang, berkejaran dengan detak jam dinding kuno, di sudut ruangan yang terus berbunyi teratur, seolah menghitung sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki. Raka yang duduk di hadapan ibunya hanya terdiam. Ia memandangi potongan daging di piringnya tanpa minat. Ada desah napas berat yang tertahan di tenggorokannya, menyisakan suara serak saat ia mencoba berdehem kecil. "Bu, kita sedang makan malam. Tolong jangan bahas ini sekarang," gumam Raka, nyaris berbisik. Nada suaranya terdengar letih, bergetar tipis seperti tali busur yang terlalu lama diregangkan. Namun, Bu Ratih tidak memedulikan interupsi tersebut. Wanita paruh-baya itu memperbaiki posisi duduknya, membuat deretan gelang emas di pergelangan tangannya saling bergemerincing tajam. Bunyi logam yang saling berbenturan itu selalu menjadi tanda bahwa egonya sedang terusik. Lalu kapan lagi? Menunggu sampai rambut ibu memutih seluruhnya? Serang Bu Ratih, kali ini dengan nada yang sedikit meninggi, mengirimkan getaran dingin ke seluruh penjuru ruangan. Tadi siang ibu bertemu dengan Bu Broto di pasar. Menantunya yang baru menikah 2 tahun saja sekarang sudah menggendong bayi laki-laki. Rumah mereka selalu ramai dengan tawa anak-anak. Sedangkan di rumah ini, sepi seperti kuburan. Kata-kata itu menghantam dada Dina bagaikan godam tak kasat mata. Ada denyut perih yang menjalar cepat di dadanya. Ia merasakan tenggorokannya mendadak kering, menyisakan rasa tercekat yang menyakitkan. Tuduhan mandul itu bukan pertama kalinya ia dengar. Namun entah mengapa, malam ini rasanya jauh lebih menusuk hingga ke tulang. "Maafkan Dina, Bu," ucap Dina akhirnya. Suaranya terdengar sangat halus, menyerupai gesekan daun kering yang tertiup angin malam. Begitu rapuh, namun penuh dengan ketabahan yang dipaksakan. Dina belum bisa memberikan cucu untuk ibu. "Maaf tidak akan menghasilkan keturunan, Dina," potong Bu Ratih cepat. Kali ini suaranya bergaung penuh intimidasi, mendominasi seluruh ruangan, hingga menyisakan kesunyian yang kian mencekam setelahnya. "Ibu tidak butuh kata maafmu. Yang ibu butuhkan adalah kepastian. Ibu tidak ingin silsilah keluarga kita berhenti di sini, hanya karena kamu tidak mampu melahirkan." Dina tetap menunduk, menolak untuk meneteskan air mata di depan wanita yang telah menyudutkannya selama bertahun-tahun ini. Ia tahu betul rahasia besar yang tersimpan rapat di dalam laci lemari pakaiannya. Dokumen medis yang ia simpan sejak 3 tahun lalu, seolah berteriak di dalam kepalanya, mendesaknya untuk membela diri. Namun, setiap kali ia menatap wajah Raka yang tampak kian layu di bawah tekanan sang ibu, Dina memilih untuk kembali menelan kebenaran itu bulat-bulat. Ia tidak sanggup membayangkan bagaimana hancurnya harga diri sang suami jika keluarga besar mengetahui kondisi medis yang sebenarnya. Raka melirik istrinya. Di bawah temaram lampu gantung, ia bisa melihat bahu Dina yang sedikit berguncang halus, menahan tangis yang tak bersuara. Rasa bersalah bergemuruh hebat di dalam dadanya, menciptakan gemuruh yang membuat kepalanya berdenyut nyeri. Ia tahu ia harus membela istrinya. Namun bayang-bayang kepatuhan pada sang ibu yang telah membesarkannya, seorang diri selalu berhasil mengunci mulutnya rapat-rapat. "Sudahlah, Bu. Ini bukan sepenuhnya salah Dina. Mungkin kami memang belum dipercaya oleh Tuhan." Raka mencoba menengahi, meskipun suaranya terdengar sangat lemah dan tidak bertenaga di hadapan dominasi ibunya. Bu Ratih mendengus kencang.
Sebuah suara dengusan meremehkan yang memotong pembelaan lemah putranya. Tuhan memberikan jalan bagi mereka yang mau berusaha, Raka. Tapi jika tanahnya memang tidak subur, ditanami benih terbaik pun tidak akan pernah tumbuh. Ibu hanya ingin kamu berpikir realistis sebelum semuanya terlambat. Kesunyian kembali turun menaungi meja makan itu, lebih berat dan lebih dingin dari sebelumnya. Dina hanya bisa menatap piringnya yang masih penuh, menyadari bahwa di rumah ini, suaranya tidak akan pernah benar-benar didengar. Di tengah gemuruh badai emosi yang berkecamuk di dadanya, ia hanya mampu berdoa agar kekuatannya menanggung fitnah ini tidak habis sebelum waktunya tiba. Sinar matahari sore yang menembus jendela kaca ruang tamu tidak mampu mengusir hawa dingin yang menggelayuti rumah itu sejak semalam. Dina sedang menyeka debu di atas meja kayu ketika deru mesin mobil berhenti di depan pagar. Jantungnya seketika berdesir kencang, seolah tahu bahwa ketenangan singkat yang ia miliki hari ini akan segera berakhir. Pintu depan terbuka kasar, disusul suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Bu Ratih melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, namun ia tidak datang seorang diri. Di belakangnya, mengekor seorang gadis muda berambut panjang dengan riasan wajah yang tampak segar. "Dina, kemari kamu," panggil Bu Ratih. Suaranya melengking tinggi, memantul di dinding ruang tamu yang sempit, mengikis ketenangan yang sejak pagi coba dibangun Dina di dalam dadanya. Dina meletakkan kain lapnya, melangkah pelan menemui ibu mertuanya. Jari jemarinya yang masih sedikit basah saling bertautan erat di depan tubuh. Pandangannya terjatuh pada gadis di sebelah Bu Ratih, yang kini menatapnya dengan senyum tipis yang syarat akan penilaian tersembunyi. "Ini Tari. Dia sepupu jauh Bu Broto," ujar Bu Ratih tanpa basa-basi. Suaranya terdengar manis yang dibuat-buat, namun memiliki getaran menusuk yang menyiratkan maksud lain. "Mulai hari ini, dia akan tinggal di sini untuk membantu pekerjaan domestik. Ibu lihat kamu sudah semakin lamban mengurus rumah ini." "Malam, Mbak Dina," sapa Tari. Resonansi suaranya terdengar lembut, namun bernada manja yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian. Dina merasakan dadanya kembali berdenyut perih. Ia tahu betul ini bukan sekadar bantuan urusan rumah tangga. Ini adalah ancaman nyata yang sengaja diletakkan di depan matanya. Selama 6 tahun menikah, ia telah cukup kenyang dengan segala taktik mertuanya. Tetapi membawa wanita lain ke dalam rumah adalah batas kekejaman baru yang tidak pernah ia duga sebelumnya. "Ibu, rumah ini tidak terlalu besar untuk saya urus sendiri," ucap Dina lirih, mencoba mempertahankan haknya dengan vokal yang bergetar halus, sehalus desau angin malam. "Ibu tidak butuh penolakanmu," potong Bu Ratih cepat dengan nada meninggi yang seketika membungkam keberanian Dina. Tari sudah setuju, dan Raka pun harus setuju. Malam harinya, kepulangan Raka disambut oleh pemandangan yang tak biasa. Ibunya masih berada di sana, duduk santai di sofa ruang tengah, sementara Tari sedang menyajikan secangkir teh hangat ke atas meja dengan gerakan yang teramat perhatian. "Raka, kamu sudah pulang, Nak," sapa Bu Ratih. Suaranya kini melunak, bergaung hangat penuh kasih sayang seorang ibu, kontras dengan nada dingin yang biasa ia gunakan pada menantunya. Raka mengernyitkan dahi. Langkah kakinya terasa berat setelah seharian bekerja di kantor. Pandangannya beralih dari ibunya ke arah Tari, lalu tertuju pada sudut dapur di mana Dina berdiri mematung di balik tirai pembatas ruangan. "Siapa dia, Bu?" tanya Raka. Suaranya yang serak dan dalam terdengar begitu lelah, beresonansi dengan kecemasan yang menggelayuti pikirannya sepanjang hari. Tanpa menjawab pertanyaan putranya secara langsung, Bu Ratih merogoh tas tangannya yang bermerek. Ia mengeluarkan selembar dokumen putih tebal dari dalamnya. Bunyi gesekan kertas kaku itu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan malam, seolah merobek sisa kedamaian yang tersisa di rumah tangga itu. "Ini adalah jalan keluar terbaik untuk kita semua," kata Bu Ratih tegas. Gema suaranya bergaung berat, memberikan tekanan mental yang luar biasa pada putranya. Ia meletakkan lembaran putih itu di atas meja kaca, dengan ketukan jemari yang tidak sabar. "Surat gugatan cerai. Ibu sudah mengurus semuanya dengan bantuan pengacara keluarga. Kamu hanya perlu membubuhkan tanda tanganmu di sini, Raka." Raka terbelalak. "Ibu, apa-apaan ini?" serunya.
Suaranya naik 1 oktav, bergetar hebat karena rasa terkejut dan marah yang campur aduk di dalam dadanya. "Jangan berteriak pada ibumu," balas Bu Ratih. Suaranya melengking kencang hingga memecah keheningan malam. "Ibu melakukan ini demi kebaikanmu, demi kelangsungan silsilah keluarga kita. Tari adalah gadis yang subur dari keluarga besar yang memiliki banyak anak. Dia bersedia memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh istrimu yang tidak berguna itu." Di balik tirai, air mata Dina akhirnya luruh tanpa suara. Ia mendekap dadanya sendiri, merasakan sesak yang teramat sangat hingga membuatnya sulit bernapas. Tuduhan itu laksana sembilu yang mengiris-iris ulu hatinya tanpa ampun. Kali ini, penghinaan itu bukan lagi sekadar sindiran, melainkan pengusiran paksa yang terencana. Raka menatap ibunya dengan pandangan tidak percaya, lalu beralih pada dokumen di atas meja. Jemarinya bergetar saat menyentuh tepi lembaran putih tersebut. Rasa bersalah yang teramat besar kembali menghimpit dadanya hingga kepalanya berdenyut nyeri. "Dina tidak bersalah, Bu," bisik Raka. Suaranya terdengar lirih, hampir tenggelam oleh gemuruh ketakutan di kepalanya sendiri. "Pernikahan kami bukan sekadar tentang keturunan." "Cukup, Raka," potong Bu Ratih dengan gema suara yang berwibawa namun penuh keangkuhan. "Jika kamu tidak menandatanganinya sekarang, maka kamu bukan lagi anak ibu. Pilih wanita mandul itu, atau ibumu yang telah melahirkanmu dengan pertaruhan nyawa." Keheningan yang mencekam kembali turun menaungi ruangan itu. Di tengah keputusasaan yang merayap, Dina perlahan melangkah keluar dari balik tirai. Wajahnya pucat pasi, namun matanya menatap lurus ke arah suaminya dengan ketegaran yang tersisa. "Tanda tangani saja, Mas," ucap Dina. Suaranya terdengar sangat tenang, datar tanpa emosi, namun memiliki getaran kepasrahan yang teramat dalam hingga membuat Raka terenyak di tempat duduknya. "Jika itu memang bisa membuat ibu bahagia, aku rela pergi." Malam yang melelahkan itu akhirnya berganti pagi, namun mendung tebal seolah enggan beranjak dari atap rumah. Raka duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertumpu pada kedua telapak tangannya. Desis halus mesin pendingin ruangan berpadu dengan detak jantungnya yang berpacu liar. Keputusan Dina semalam untuk menyerah begitu saja justru menghantam relung jiwanya dengan rasa bersalah yang teramat masif. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan pernikahan ini hancur tanpa perjuangan terakhir yang adil. Ketika langkah kaki Bu Ratih yang berat dan berwibawa terdengar mendekati ruang makan, Raka segera melangkah keluar kamar. Di meja makan, ibunya sudah duduk bersama Tari yang tampak sibuk menata sarapan dengan senyum manis yang direkayasa. Aroma kopi hitam yang pekat menguar, bergesekan dengan ketegangan yang kembali merayap di udara. "Mas Raka, silakan sarapan dulu," sapa Tari. Resonansi suaranya yang lembut dan sengaja dibuat manja berdengung di telinga Raka, namun pemuda itu mengabaikannya sepenuhnya. Raka menatap ibunya dengan tatapan lurus, mengabaikan dokumen perceraian yang sengaja diletakkan Bu Ratih di dekat vas bunga. "Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai draft itu, aku ingin kita melakukan satu hal terakhir. Hari ini, aku dan Dina akan melakukan tes kesuburan menyeluruh di rumah sakit." Mendengar ucapan putranya, Bu Ratih melepaskan cangkir tehnya hingga menimbulkan denting keramik yang cukup keras. Suara tawa Bu Ratih yang nyaring dan sarkastik langsung memecah kesunyian pagi. "Tes kesuburan? Untuk apa lagi, Raka?" tanya Bu Ratih dengan nada suara yang melengking tinggi, menyiratkan cemoohan yang kental. "Hasilnya sudah jelas tanpa perlu membuang uang. Selama 6 tahun kalian menikah, istrimu tidak pernah memberikan tanda-tanda kehamilan. Tapi baiklah, jika itu bisa membuatmu menandatangani surat cerai itu dengan tenang, lakukan saja. Ibu sangat yakin, hasil tes itu hanya akan memperjelas ketidakbergunaan istrimu." "Kita tidak akan pergi ke klinik langganan ibu," potong Raka cepat. Vokal baritonnya terdengar dalam dan tegas, menahan gemuruh emosi yang hampir meledak. "Kita akan pergi ke rumah sakit Medika Utama, sebuah tempat baru yang netral, di mana hasilnya tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun." Bu Ratih mendengus kencang, melipat kedua tangannya di dada dengan keangkuhan yang tak tergoyahkan. "Ibu tidak takut,
Silakan cari rumah sakit paling megah sekalipun. Kebenaran tidak akan berubah hanya karena kalian pindah dokter. Dina, yang sejak tadi berdiri diam di ambang pintu dapur, akhirnya melangkah mendekat. Langkah kakinya sangat ringan, hampir tanpa suara, seolah ia adalah bayangan yang tidak ingin mengganggu siapapun. Tatapan matanya teduh, namun ada ketegaran yang sangat dingin di balik sepasang manik matanya. "Saya bersedia, Mas," ucap Dina lirih. Nada bicaranya begitu stabil tanpa riak emosi sedikit pun, kontras dengan gemuruh amarah yang memenuhi ruangan tersebut. Ketenangan yang ditunjukkan Dina seketika membuat Raka terenyak. Di tengah situasi di mana harga dirinya dipertaruhkan, Dina sama sekali tidak menunjukkan ketakutan atau kepanikan yang biasa diperlihatkan seseorang yang terpojok. Beberapa jam kemudian, ketiganya telah berada di ruang tunggu Rumah Sakit Medika Utama. Bau antiseptik yang khas mengambang di udara, ditemani oleh sayup-sayup pengumuman dari pengeras suara yang bergema datar di sepanjang koridor. Bu Ratih duduk di kursi tunggu dengan dagu terangkat, sesekali merapikan tas mewahnya seolah ingin menunjukkan dominasinya di tempat umum tersebut. Di sebelahnya, Raka terus meremas jemarinya yang dingin. Setiap kali ia melirik ke arah Dina, ia hanya mendapati istrinya sedang menatap lurus ke depan dengan raut wajah yang sangat damai. Dina tidak tampak seperti seorang terdakwa yang sedang menunggu vonis mati. Ia justru terlihat seperti seseorang yang sedang menyaksikan akhir dari sebuah pertunjukan drama yang membosankan. "Dina," bisik Raka, suaranya serak bergetar halus di dekat telinga istrinya. "Apakah kamu takut?" Dina menoleh perlahan. Senyum tipis yang sangat tulus menghiasi bibirnya yang pucat. "Untuk apa saya takut, Mas? Bukankah kebenaran adalah hal yang paling kita butuhkan sekarang?" Raka tertegun mendengar jawaban itu. Sesuatu yang ganjil mulai menggelitik benaknya. Ada sebuah rahasia besar yang seolah tersirat dari ketenangan istrinya, sebuah kepastian yang tidak ia pahami. Sebelum Raka sempat mencerna kegelisahan tersebut, seorang perawat dengan pakaian serba putih melangkah keluar dari ruang pemeriksaan, membawa selembar amplop putih tebal yang tersegel rapat. "Keluarga Bapak Raka dan Ibu Dina," panggil perawat tersebut. Gema suaranya di koridor rumah sakit yang sunyi itu seketika membuat jantung Raka berdegup 2 kali lebih cepat, sementara Bu Ratih langsung berdiri dengan senyum kemenangan yang sudah mengembang di wajahnya yang mulai berkeriput. Lembaran kertas putih di dalam amplop coklat itu berdesir pelan saat diletakkan di atas meja kaca. Bunyi gesekan kertas itu terdengar begitu nyaring di ruang tamu yang mendadak terasa menyempit. Cahaya lampu gantung yang benderang memantulkan bayangan 3 orang yang duduk membeku, masing-masing dilingkupi oleh badai pikiran yang tak bersuara. Bu Ratih bersedekap dada, ujung jarinya mengetuk-ngetuk siku dengan irama yang cepat dan tidak sabar. Gemerincing gelang emasnya kembali memecah kesunyian, memantulkan kecemasan sekaligus keyakinan yang berlebihan. Matanya yang tajam menatap amplop itu seolah-olah benda tersebut adalah piala kemenangannya yang sudah lama tertunda. "Buka sekarang, Raka. Biar perempuan ini tidak bisa mengelak lagi dengan alasan apapun." Suara Bu Ratih mengalun tinggi, bergetar dengan nada kepuasan yang teramat sangat. Frekuensi suaranya yang melengking tipis itu seolah menggores udara malam yang dingin. Raka menatap amplop itu dengan tatapan kosong. Jari jemarinya yang gemetar perlahan menyentuh permukaan kertas yang kasar. Ada helaan napas yang sangat berat, bergaung dari rongga dadanya yang terasa sesak. Ketika ia mulai menyobek ujung amplop, suara robekan kertas itu terdengar laksana guntur di telinga mereka yang hadir di sana. Dina hanya duduk tegak di samping suaminya. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Tidak ada ketakutan di matanya, hanya ada sisa-sisa kelelahan emosional yang mendalam. Ia bisa mendengar desis angin malam yang menyelinap lewat celah jendela, mengiringi detak jam dinding yang seolah bergerak melambat. Raka menarik selembar kertas hasil laboratorium itu keluar. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan medis berbahasa asing yang tercetak tebal. Detik berikutnya, napas pria itu tercekat. Seluruh warna seolah luruh dari wajahnya, menyisakan pucat yang pasi. Kertas di tangannya bergetar hebat, menimbulkan suara gemerisik yang kacau. "Raka, apa kataku? Biar ibu yang baca." Bu Ratih merebut kertas itu dengan kasar.
Suara tarikan kertas yang dipaksakan itu terdengar tajam. Ia memakai kacamata bacanya, lalu menyusuri deretan kalimat di sana dengan senyum yang perlahan memudar. Ruangan itu seketika dikepung oleh kesunyian yang mendengung. Bu Ratih terdiam. Bibirnya yang berlapis gincu merah tua itu sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya ada embusan napasnya yang memburu, terdengar berat dan tidak beraturan. Ia membaca ulang bagian kesimpulan medis yang menyatakan bahwa tingkat kesuburan Raka berada jauh di bawah garis normal, sebuah kondisi mutlak yang membuat mereka mustahil memiliki keturunan tanpa penanganan medis yang sangat khusus. Ini pasti salah tulis. Dokter itu pasti keliru. Suara Bu Ratih pecah, kehilangan resonansi wibawa yang selama ini ia banggakan. Nada suaranya meninggi, bergetar parah dalam kepanikan yang luar biasa. Kamu anak laki-laki ibu satu-satunya, Raka. Kamu sehat. Perempuan ini yang mandul, bukan kamu. Cukup, Bu! Raka tiba-tiba berteriak. Suara baritonnya yang pecah bergaung sangat keras, menghantam dinding-dinding rumah hingga menimbulkan gema yang memekakkan telinga. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun hidupnya, Raka mengeluarkan suara sekencang itu kepada ibunya sendiri. Raka menundukkan kepala, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangan. Bahunya berguncang hebat, diiringi suara isak tangis yang tertahan, sebuah suara tangisan pria dewasa yang teramat menyayat hati. Aku yang tidak bisa memberikan ibu cucu. Aku. Namun, kejutan terbesar malam itu belum berakhir. Dina perlahan membuka tas tangannya, lalu mengeluarkan sebuah map biru kusam yang sudah ia simpan selama 3 tahun belakangan ini. Ia meletakkannya dengan lembut di atas meja kaca tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Itu hasil pemeriksaan 3 tahun lalu, Bu. Suara Dina mengalun sangat tenang, bergaung datar di tengah kepanikan yang sedang melanda. Dina sengaja menyimpannya agar Mas Raka tidak merasa berkecil hati. Dina tidak pernah berniat membuka ini jika ibu tidak memaksa kami berpisah. Bu Ratih menatap map biru itu dengan mata membelalak lebar. Suara napasnya terdengar semakin tercekat, seolah pasokan oksigen di ruangan itu telah habis sepenuhnya. Kenyataan bahwa Dina telah mengetahui kebenaran ini selama bertahun-tahun, namun memilih untuk diam demi melindungi kehormatan suaminya, menghantam kesombongan Bu Ratih hingga berkeping-keping. Raka mendongak, memandang istrinya dengan mata yang basah dan merah. Rasa bersalah yang teramat sangat bergemuruh di dalam dadanya, menciptakan rasa sakit yang luar biasa. Ia menyadari betapa kejamnya dirinya dan ibunya yang telah membiarkan Dina memikul beban fitnah keji itu sendirian selama 6 tahun lamanya. Pria itu kemudian berdiri, menatap ibunya dengan tatapan yang sepenuhnya berubah. Suaranya kini terdengar dingin, tajam, dan penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Selama ini ibu tidak pernah mencari kebenaran. Ibu hanya mencari seseorang untuk disalahkan, ucap Raka dengan nada rendah, namun penuh penekanan yang bergaung dingin di setiap sudut ruangan yang sunyi itu. Keheningan yang menggantung di ruang tamu terasa begitu mencekik. Gema ucapan Raka barusan seolah masih memantul di sudut-sudut plafon yang tinggi, meninggalkan dengung sunyi yang menyakitkan di telinga Bu Ratih. Wanita paruh baya itu berdiri mematung, menatap putranya dengan binar mata yang bergetar antara amarah yang tersisa dan kepanikan yang mulai merayap naik ke dadanya. Raka, apa yang kamu katakan? Suara Bu Ratih keluar dalam bisikan yang serak, kehilangan seluruh resonansi keangkuhan yang biasanya mendominasi rumah itu. Ibu ini orang tuamu. Ibu hanya menginginkan yang terbaik untuk masa depanmu. Masa depan yang mana, Bu? Sela Raka. Kali ini, suaranya tidak lagi bergetar karena ragu. Nada bicaranya terdengar begitu berat, rendah, dan bergaung dengan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Apakah masa depan yang dibangun di atas air mata dan kehancuran harga diri istriku adalah masa depan yang ibu maksud? Bu Ratih beralih menatap Dina. Telunjuknya yang dihiasi cincin permata besar bergetar hebat saat menunjuk menantunya. Ini pasti rencanamu, kan Dina? Kamu sengaja menyimpan kertas itu selama 3 tahun hanya untuk menunggu saat yang tepat untuk mempermalukan ibu. Kamu sengaja membuat anakku membenci ibunya sendiri. Lengkingan suara Bu Ratih pecah di ujung kalimat, terdengar parau dan putus asa. Dina tidak menjawab.
Ia hanya mengembuskan napas perlahan melalui hidung. Suara helaan napasnya terdengar begitu ringan, kontras dengan badai emosi yang sedang melanda mertuanya. Ia tidak perlu lagi membela diri. Kebenaran yang selama ini ia kunci rapat di dalam laci terdalam jiwanya, kini telah berbicara dengan sendirinya. Melihat ibunya yang masih mencoba melimpahkan kesalahan, dada Raka bergemuruh hebat. Jemarinya mengepal kuat, hingga terdengar bunyi gemeretak halus dari persendian tangannya. Rasa bersalah yang teramat besar, karena telah membiarkan Dina menderita selama 6 tahun kini, berubah menjadi bahan bakar keberanian yang tak terbendung. "Berhenti menyalahkan Dina, Bu," bentak Raka. Suara baritonnya yang menggelegar seketika menghentikan tuduhan ibunya. "Dina diam untuk menjaga harga diriku. Dia mengorbankan namanya sendiri agar keluarga besar tidak mencibirku sebagai laki-laki yang tidak berguna. Sementara ibu justru menggunakan setiap kesempatan untuk menginjak-injaknya." Tari yang sejak tadi berdiri di dekat pembatas ruangan hanya bisa menciut. Ia melangkah mundur perlahan, menyadari bahwa kehadirannya di rumah itu kini tidak lebih dari sekadar pajangan dari rencana yang telah gagal total. Raka tidak membuang waktu lagi. Ia membalikkan badan, lalu menggenggam jemari Dina dengan erat. Kontak fisik itu terasa begitu hangat, mengirimkan sinyal kekuatan yang selama ini dirindukan Dina. "Masuk ke kamar, Dina. Kemasi barang-barang kita yang penting. Kita pergi malam ini juga," perintah Raka dengan vokal yang tenang, namun tidak menerima bantahan sedikit pun. "Raka, kamu tidak bisa pergi!" Bu Rati berteriak histeris. Ia berlari kecil mengejar putranya, membuat langkah kakinya yang berat berdentum di atas lantai tegel. Gemerincing perhiasannya kini terdengar kacau, mencerminkan kekacauan batin yang sedang menderanya. "Ibu yang membesarkanmu sendirian setelah ayahmu tiada. Kamu tega meninggalkan ibumu demi perempuan ini?" Raka menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu kamar. Tanpa menoleh, ia menarik napas dalam-dalam. "Ibu yang mengajarkanku untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Dan malam ini, aku akan menjalankan tanggung jawab itu dengan melindungi istriku dari orang yang paling sering menyakitinya, yaitu ibu sendiri." Dina melangkah masuk ke kamar dengan tenang. Di dalam ruangan yang sunyi itu, suara tarikan resleting koper terdengar begitu jelas, merobek sisa-sisa kebersamaan mereka di rumah tersebut. Dina melipat beberapa helai pakaian katunnya dengan gerakan yang anggun, tanpa tergesa-gesa. Tidak ada air mata kesedihan yang tumpah. Yang ada hanyalah kelegaan yang teramat sangat yang kini mengalir di dalam aliran darahnya. Beberapa menit kemudian, mereka kembali ke ruang tamu. Raka menjinjing sebuah koper hitam besar di tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggenggam erat jemari Dina. Bu Rati berdiri menghalangi jalan mereka di dekat pintu depan. Wajahnya yang biasa dihiasi senyum meremehkan kini tampak kuyu dan basah oleh air mata penyesalan yang terlambat. "Raka, ibu mohon, jangan pergi. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ibu minta maaf, Raka. Ibu minta maaf. Maafkan kami, Bu. Tapi keputusan ini sudah bulat," ucap Raka dingin. Raka menuntun Dina melewati ibunya. Ketika mereka melangkah keluar, derit engsel pintu kayu yang berat, itu terdengar begitu nyaring, disusul oleh suara dentuman solid saat pintu tersebut tertutup rapat. Bunyi itu seolah menjadi ketukan palu terakhir yang memutus rantai penderitaan Dina, sekaligus memulai babak baru kesunyian yang akan menghukum Bu Ratih di dalam rumah besarnya, yang kini terasa kosong melompong. Derau gerimis yang jatuh di atas atap seng kontrakan kecil itu melahirkan ketukan ritmis yang menenangkan, mengusir sisa kebisingan kota baru yang sempat membuat mereka lelah sepanjang siang. Di dalam dapur yang sederhana, Dina sedang menata beberapa stoples kaca berisi bumbu dapur. Bunyi benturan kaca yang halus berpadu dengan aroma rebusan jahe hangat, menciptakan kehangatan baru yang belum pernah ia rasakan selama 6 tahun terakhir. Rumah ini kecil, namun udara di dalamnya terasa begitu lapang tanpa tekanan kabut permusuhan. Langkah kaki Raka mendekat dengan ketukan yang ringan di atas lantai semen plestran. Tidak ada lagi beban berat yang biasanya tersirat dari setiap derap langkahnya di rumah besar ibunya dulu. Ia memeluk Dina dari belakang, menyandarkan dagunya di bahu sang istri yang kini terasa lebih rileks. "Wangi sekali. Kamu sedang membuat apa?" bisik Raka.
Suara baritonnya yang dalam kini melunak, bergaung hangat langsung ke rungu Dina, tanpa ada getaran kecemasan yang biasa menyertainya. Dina membalikkan tubuh, tersenyum kecil, sambil menyerahkan segelas teh jahe hangat. Hanya minuman hangat untuk mengusir dingin. Bagaimana dengan kamar depan? Sudah selesai dirapikan? Sudah. Semua kardus sudah kosong, jawab Raka seraya menyesap tehnya. Suara tegukan pertamanya beradu dengan desis pelan kompor gas yang baru saja dimatikan. Pria itu menatap Dina dengan binar mata yang dipenuhi kelegaan luar biasa. Rasanya seperti baru pertama kali memiliki rumah sendiri. Dina terdiam sejenak, memandangi uap yang mengepul dari cangkir tanah liat di genggamannya. Selama bertahun-tahun, setiap sudut ruangan yang ia tinggali selalu dipenuhi oleh tatapan menilai dan kata-kata tajam yang mengikis kepercayaan dirinya. Berada di tempat asing yang tenang ini, di mana tidak ada satu orang pun yang mengenalnya sebagai menantu mandul, membuat dadanya kembali berdenyut dengan ritme kehidupan yang sesungguhnya. Raka meletakkan cangkirnya di atas meja kayu berkaki 3. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan 2 buah kartu perdana ponsel yang masih tersegel plastik kaku. Bunyi gesekan kemasan plastik itu terdengar begitu nyaring di dapur yang sepi. Kita harus melakukan ini sekarang, Dina, ucap Raka dengan vokal yang tegas namun tenang. Ia membuka penutup ponselnya, mengeluarkan kartu lama yang selama 6 tahun ini menjadi saluran teror emosional dari ibunya. Bunyi klik kecil saat kartu itu patah menjadi 2 terdengar seperti pembebasan besar bagi mereka berdua. Dina mengangguk perlahan, mengikuti tindakan suaminya. Apakah Mas tidak khawatir dengan keadaan ibu? Beliau hidup sendiri sekarang. Raka menatap mata Dina dengan kesungguhan yang tak menyisakan keraguan. Ibu harus belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Aku tidak membuangnya, Dina. Aku hanya sedang memberi jarak agar kita semua bisa berpikir jernih. Jika kita terus berada di sana, pernikahan kita yang akan hancur. Keheningan yang turun setelahnya tidak lagi mencekam seperti dulu. Ini adalah kesunyian yang menyembuhkan. Di bawah temaram lampu bohlam kuning, mereka duduk berdampingan, menikmati kebersamaan tanpa bayang-bayang tuntutan keturunan yang selama ini menjajah ruang privasi mereka. 2 hari kemudian, mereka mendatangi sebuah klinik kesuburan di pusat kota baru tersebut. Berbeda dengan rumah sakit sebelumnya yang dilingkupi kepanikan, tempat ini terasa sangat sejuk dengan alunan musik instrumental piano yang mengalir lembut dari sudut ruangan. Seorang dokter paruh baya dengan kacamata bulat menyambut mereka dengan senyuman yang hangat. Penjelasan dokter itu mengalir dengan nada suara yang tenang, bergaung penuh empati yang menenangkan batin. Azoospermia bukan akhir dari segalanya, Bapak Raka, Ibu Dina, ujar dokter itu dengan intonasi yang lembut namun meyakinkan. Teknologi medis saat ini sudah sangat berkembang. Kita bisa mencoba terapi hormon terlebih dahulu, sebelum memikirkan tindakan yang lebih jauh. Hal yang paling penting sekarang adalah menjaga kondisi psikologis kalian berdua tetap stabil dan bahagia. Mendengar ucapan tersebut, Dina merasakan genggaman tangan Raka di bawah meja semakin erat. Kali ini, tidak ada air mata kesedihan yang tumpah. Dina tahu jalan di depan mereka mungkin masih panjang dan memerlukan banyak kesabaran, tetapi untuk pertama kalinya, mereka melangkah bersama sebagai satu tim yang utuh, tanpa ada pihak ketiga yang terus-menerus berusaha meretakkan fondasi cinta mereka. Deru baling-baling kipas angin gantung di langit-langit ruang tamu rumah Bu Broto berputar dengan desis konstan yang monoton. Udara siang itu terasa teramat gerah, namun bagi Bu Ratih, kehangatan ruangan itu justru terasa mencekik. Ia melangkah masuk dengan gaun brokat terbaiknya, sengaja memperlihatkan deretan gelang emas di pergelangan tangannya, yang berkilau tertimpa cahaya matahari dari balik jendela kaca. Namun, langkah kakinya tidak lagi seringan dulu. Ada keraguan yang menyelinap di setiap ketukan selop tumit tingginya di atas lantai tegel yang dingin. Biasanya, kehadiran Bu Ratih selalu disambut oleh riuh rendah sapaan hangat dari ibu-ibu anggota arisan. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian, tempat di mana gosip paling segar bermula dan pujian-pujian manis mengalir tanpa henti. Namun siang ini, pemandangan itu menguap begitu saja. Begitu sosoknya muncul di ambang pintu, tawa renyah yang semula memenuhi ruangan mendadak surut, menyisakan bisik-bisik halus yang bergaung rendah,
seperti kepakan sayap lebah di kejauhan. "Selamat siang semuanya," sapa Bu Ratih dengan memaksakan senyum terbaiknya. Resonansi suaranya sengaja dibuat seceria mungkin, mencoba mengusir kecanggangan yang mengambang di udara. Hanya beberapa orang yang menyahut dengan nada datar. Bu Broto, sang tuan rumah, tersenyum tipis seraya mempersilakan Bu Ratih duduk di sudut sofa yang masih kosong. Denting sendok-sendok perak yang beradu dengan gelas-gelas kaca berisi es sirup melon terdengar begitu nyaring, mengisi kekosongan komunikasi yang tidak biasa tersebut. Bu Ratih mencoba mencairkan suasana dengan membuka percakapan. "Bagaimana dengan rencana pernikahan anak sulungmu, Bu Broto? Kudengar calon menantumu itu dari keluarga terpandang." Bu Broto meletakkan gelasnya ke atas meja kayu dengan ketukan yang disengaja. Bunyi benturan kaca itu seolah menghentikan segala gerakan di ruangan tersebut. "Alhamdulillah Jeng Ratih, semuanya lancar. Yang paling penting bagi kami adalah kecocokan dan kejujuran di awal. Kami tidak ingin memaksakan kehendak yang akhirnya justru merugikan anak sendiri." Kalimat itu meluncur dengan nada tenang, namun memiliki getaran menyengat yang langsung membuat dada Bu Ratih berdenyut nyeri. Ia tahu ada makna tersirat di balik ucapan tersebut. Seorang wanita paruh baya di sudut ruangan, Bu Widya, menyahut dengan suara melengking yang sengaja dikeraskan. "Betul sekali Bu Broto, zaman sekarang banyak orang tua yang terlalu menuntut ini itu pada menantu, padahal belum tentu anaknya sendiri sempurna. Akhirnya malah menanggung malu sendiri saat kebenaran terungkap." Gema tawa kecil yang tertahan terdengar dari beberapa sudut ruangan. Bisik-bisik itu kini berganti menjadi tatapan-tatapan menilai yang tajam, tertuju langsung pada Bu Ratih. Wajah Bu Ratih seketika terasa panas, seolah-olah seluruh darah di tubuhnya berkumpul di pipi. Ia meremas tas tangannya yang kaku, berusaha keras mempertahankan sisa wibawa yang masih ia miliki. "Apa maksud ucapanmu, Bu Widya?" tanya Bu Ratih dengan vokal yang mulai bergetar halus, kehilangan keangkuhan yang biasa mendominasi suara baritonnya yang berat. Bu Widya berpura-pura terkejut, meskipun binar matanya memancarkan kepuasan yang tertahan. "Loh, Jeng Ratih belum tahu. Beritanya sudah menyebar kemana-mana." Tari menceritakan semuanya kepada sepupunya sebelum dia pulang ke kampung halaman. Tentang bagaimana Jeng Ratih mengusir Dina dengan tuduhan mandul. Padahal sebenarnya, ya, hasil tes medis anak laki-lakimu yang bermasalah. Pertanyaan itu laksana petir di siang bolong. Ruang tamu yang semula dipenuhi desau kipas angin kini terasa sunyi senyap, begitu dingin hingga membuat Bu Ratih sulit bernapas. Detak jantungnya berdentum hebat di dalam dada, menciptakan dengungan bising yang menyiksa rungu kepalanya sendiri. Ia memandang berkeliling, mencari pembelaan, namun yang ia temukan hanyalah tatapan dingin, senyum meremehkan, dan gelengan kepala penuh kekecewaan dari orang-orang yang dahulu selalu memujinya. Tari pasti berbohong karena dia sakit hati," bantah Bu Ratih dengan suara serak yang memecah kesunyian ruangan. Sayangnya, pembelaannya terdengar sangat lemah dan tidak bertenaga, seolah-olah ia sedang berteriak di dalam air. "Kebenaran tidak bisa ditutupi dengan kemarahan Jeng Ratih," sela Bu Broto dengan nada suara yang tenang, namun syarat akan ketegasan yang mematikan. "Kasihan Dina, selama 6 tahun dia diam menanggung fitnah keji demi menjaga nama baik suaminya, sementara kamu terus menginjak-injak harga dirinya di depan kami semua. Sungguh luar biasa sabarnya anak itu." Bu Ratih tidak sanggup lagi bertahan di ruangan itu. Ia berdiri dengan tergesa-gesa, membuat deretan gelang emasnya bergemerincing kacau, bunyi logam yang kini tidak lagi terdengar mewah, melainkan seperti rantai besi yang mempermalukan dirinya sendiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melangkah lebar meninggalkan rumah tersebut. Langkah kakinya di atas aspal jalanan terasa begitu berat di bawah terik matahari yang membakar kulit. Di sepanjang jalan menuju rumah besarnya yang sepi, ia bisa merasakan mata para tetangga menatapnya dari balik pagar, dengan bisikan-bisikan yang terus mengikutinya seperti hantu. Wibawa dan kehormatan yang ia bangun dengan cara menjatuhkan orang lain selama bertahun-tahun kini, telah runtuh sepenuhnya, menyisakan kesunyian yang akan mulai menghukumnya setiap hari. Bunyi tarikan resleting koper yang kasar memecah kesunyian kamar tamu siang itu. Di ambang pintu,
Bu Ratih berdiri mematung dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Dadanya bergemuruh, bukan lagi oleh amarah, melainkan oleh kepanikan yang perlahan mencengkeram erat tenggorokannya. Ia menatap Tari yang sedang memasukkan lipatan pakaian terakhirnya dengan tergesa-gesa ke dalam tas kain besar. "Tari, kenapa kamu terburu-buru seperti ini? Masalah Raka, kita masih bisa mencari jalan keluar secara medis. Zaman sekarang teknologi sudah sangat maju." Suara Bu Ratih terdengar serak, kehilangan resonansi kekuatan yang biasanya mendominasi rumah tersebut. Nada bicaranya bergetar, menyiratkan permohonan yang teramat sangat. Tari menghentikan gerakannya sejenak. Ia menegakkan tubuh, lalu membalikkan badan untuk menatap wanita paruh baya di depannya. Tidak ada lagi senyum manis nan manja yang biasa ia pamerkan. Tatapan matanya kini terasa sedingin es, dipenuhi oleh kepicikan yang serupa dengan apa yang pernah Bu Ratih miliki. "Maaf, Tante, tetapi ibu saya sudah menelepon dari kampung," ucap Tari. Resonansi suaranya terdengar datar, tanpa ada sedikit pun rasa sungkan yang tersisa. "Kami ini keluarga terhormat. Ibu saya tidak mau saya menikah dengan laki-laki yang..." "Yah, Tante tahu sendiri kondisinya sekarang. Saya masih muda, jalan saya masih panjang. Saya ingin memiliki keturunan yang normal." Kalimat itu laksana tamparan keras yang mendarat tepat di wajah Bu Ratih. Kata-kata tidak normal yang meluncur dari bibir Tari terasa begitu akrab di telinganya, karena kata-kata serupa pula lah yang sering ia lontarkan kepada Dina selama 6 tahun terakhir. Kini, senjata verbal itu berbalik arah dan menusuk jantungnya sendiri. "Tapi kamu sudah berjanji akan menemani Raka, Tari," lirih Bu Ratih. Suaranya kian melemah, tenggelam oleh gemuruh rasa malu yang membakar dadanya. Tari mendengus pelan, menimbulkan suara desau angin yang meremehkan dari hidungnya. Ia menarik gagang kopernya hingga menimbulkan bunyi klik logam yang nyaring. "Itu sebelum saya tahu bahwa Mas Raka yang bermasalah. Permisi, Tante. Ojek yang saya pesan sudah menunggu di depan pagar." Langkah kaki Tari yang cepat berdentum di atas lantai tegel meninggalkan kamar tersebut tanpa menoleh lagi. Detik berikutnya, suara bantingan pintu depan yang berat bergaung keras di seluruh penjuru rumah, disusul oleh deru mesin sepeda motor yang perlahan menjauh dan akhirnya lenyap ditelan kebisingan jalan raya. Kini, kesunyian yang utuh kembali turun menaungi rumah besar itu. Bu Ratih melangkah gontai menuju ruang tengah. Setiap ketukan selopnya di atas lantai terasa begitu kosong, menciptakan gema yang memantul di dinding-dinding tinggi, yang kini terasa asing. Rumah yang dahulu selalu ia banggakan karena kemegahannya, kini terasa seperti sebuah makam besar yang dingin dan tanpa kehidupan. Ia mendudukkan diri di atas sofa beludru merah. Tangannya yang gemetar merogoh saku gaunnya, mengeluarkan telepon genggam miliknya. Jemarinya dengan cepat mencari nama Raka di daftar kontak. Dengan secercah harapan yang tersisa, ia menekan tombol panggil. Ia mendekatkan benda persegi itu ke telinganya. Namun, alunan nada sambung yang ia harapkan tidak kunjung terdengar. Sebagai gantinya, suara robot wanita yang datar dan dingin bergaung dari pengeras suara teleponnya. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Silakan coba beberapa saat lagi." Bunyi klik kecil saat sambungan terputus terdengar begitu menyakitkan di rungu kepalanya. Bu Ratih mengembuskan napas panjang yang terdengar berat. Ia mencoba lagi. 1 kali, 2 kali, hingga 5 kali percobaan, suara robot yang sama tetap kembali menjawabnya dengan nada yang monoton dan tanpa perasaan. Raka benar-benar telah memutus akses untuknya. Anak laki-laki satu-satunya, belahan jiwa yang ia besarkan dengan segala jerih payah setelah suaminya tiada, kini telah memilih untuk menutup rapat pintu kehidupannya dari sang ibu. Bu Ratih meletakkan ponselnya di atas meja kaca dengan tangan yang lunglai. Matanya menatap kosong ke arah sudut ruangan, di mana biasanya Dina berdiri menyapu lantai dengan gerakan yang tenang dan tanpa suara. Dahulu, ia menganggap kehadiran Dina sebagai noda di rumahnya. Namun kini, di tengah kesunyian yang mencekik ini, ia menyadari bahwa keheningan yang dibawa Dina dahulu adalah keheningan yang damai, sementara kesunyian yang ia hadapi sekarang adalah kesunyian yang menghukum. Dari arah dapur, sayup-sayup terdengar bunyi tetesan air dari keran yang bocor. Tik, tik, tik,
Bunyi ritmis yang konstan itu seolah bergaung di dalam kepalanya, menghitung setiap detik penyesalan yang kini mulai menggerogoti jiwanya yang rapuh, seiring senja yang mulai turun di luar jendela. Alunan ritme yang cepat dan konstan terdengar memenuhi ruang periksa yang sejuk itu. Suara itu begitu jernih, berdetak gembira bagaikan derap kaki kuda kecil yang berlari bebas di padang rumput. Dina memejamkan mata erat-erat, membiarkan setitik air mata hangat lolos melewati sudut matanya dan membasahi pelipis. Itu adalah suara detak jantung janin di dalam rahimnya, sebuah resonansi kehidupan yang telah ia nantikan selama hampir 9 tahun lamanya. Raka yang duduk di samping ranjang periksa segera menggenggam jemari Dina. Genggaman tangannya bergetar hebat, bukan karena ketakutan, melainkan oleh limpahan rasa syukur yang membuncah hingga ke dada. Isak tangis pria itu terdengar halus, berpadu dengan penjelasan dokter kandungan yang mengalir tenang, menjelaskan bahwa terapi hormon yang mereka jalani selama 3 tahun di kota baru ini akhirnya membuahkan hasil yang sempurna. Semuanya sangat sehat, Bapak, Ibu, ucap sang dokter dengan intonasi suara yang berat namun menenteramkan. Detak jantungnya kuat sekali. Tolong jaga kondisi fisik dan pikiran ibu agar tetap tenang seperti beberapa bulan belakangan ini. Sore harinya, setelah kembali ke rumah kontrakan mereka yang asri, Raka duduk di meja makan kayu dengan ponsel di genggaman. Layar gawai itu memantulkan cahaya putih yang menerangi wajahnya yang kini tampak jauh lebih segar dan bahagia. Jemarinya dengan lincah mengetikkan sebuah pesan singkat di grup obrolan keluarga besar, mengabarkan kehamilan Dina yang telah menginjak usia 3 bulan. Lengkap dengan foto hasil ultrasonografi yang memperlihatkan siluet mungil calon anak mereka. Hanya dalam hitungan menit, ponsel Raka bergetar tanpa henti. Bunyi denting notifikasi masuk bertalu-talu, mengiringi aliran ucapan selamat yang hangat dan penuh sukacita dari paman, bibi, hingga sepupu jauhnya. Namun, di tengah keriuhan digital tersebut, ada satu nama yang sengaja dilewati oleh Raka. Nama Bu Ratih tetap berada di daftar kontak yang diblokir, terasing dari ruang kebahagiaan yang sedang mereka bangun. Raka tahu, ia harus melindungi kedamaian batin istrinya dari segala bentuk gangguan yang mungkin merusak masa depan calon buah hati mereka. Sementara itu, ratusan kilometer dari sana, kesunyian sore kembali menjajah rumah besar Bu Ratih. Angin pegunungan yang kering berdesau melewati celah-celah ventilasi yang tinggi, menciptakan suara siulan tipis yang terdengar begitu hampa di ruang tengah yang sepi. Bu Ratih sedang duduk di sofa beludru merahnya, memandangi langit-langit yang bersih tanpa noda. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi langkah kaki yang tergesa-gesa. Rumah itu benar-benar telah menjelma menjadi sebuah kuil penyesalan yang dingin. Lamunannya mendadak terpecah oleh suara ketukan keras di pagar besi depan rumah. Bu Ratih tersentak, lalu bergegas melangkah keluar. Setiap ketukan selopnya di atas lantai keramik terdengar begitu nyaring, memantul di dinding-dinding tinggi yang kini terasa asing bagi dirinya sendiri. Di depan pagar, berdiri Bu Broto dengan senyum lebar yang mengembang hangat. Wanita itu memegang sebuah rantang makanan kecil di tangannya. "Selamat ya, Jeng Ratih. Ya ampun, aku ikut senang sekali mendengarnya." Suara melengking Bu Broto langsung memecah kesunyian sore di pekarangan rumah tersebut. Gema suaranya yang riang terdengar begitu kontras dengan suasana batin Bu Ratih yang kuyu. Bu Ratih mengernyitkan dahi, mencoba mencerna kalimat tersebut. Selamat untuk apa, Jeng?" tanya Bu Ratih dengan vokal yang terdengar serak dan lemah. Bu Broto sempat tertegun sejenak, menatap Bu Ratih dengan pandangan heran. "Loh, Jeng Ratih belum tahu? Tadi keponakanku yang ada di grup keluarga besar memperlihatkan foto hasil ultrasonografi anak Raka. Dina hamil. Usia kandungannya sudah masuk 3 bulan. Kabarnya sekarang sudah tersebar ke seluruh kerabat dekat." Kalimat itu laksana petir yang menyambar tepat di dada Bu Ratih. Udara di sekitarnya mendadak terasa lenyap, menyisakan sesak yang mencekik tenggorokannya hingga ia sulit bernapas. Detak jantungnya berdentum kencang di dalam rongga dada, menciptakan dengungan bising yang menyiksa rungu kepalanya sendiri. "Dina, hamil?" lirih Bu Ratih. Suaranya bergetar hebat, nyaris tenggelam oleh deru angin sore yang kian kencang. "Iya, Jeng. Hebat sekali ya. Setelah sekian lama akhirnya mereka dipercaya memiliki keturunan," lanjut Bu Broto
tanpa menyadari badai emosi yang sedang melanda lawan bicaranya. Tapi, kok aneh ya? Masa Jeng Ratih sebagai ibunya justru belum dikabari langsung oleh Raka? Bu Ratih tidak sanggup lagi menjawab pertanyaan itu. Kehormatannya yang tersisa seolah luruh bersama debu jalanan sore itu. Rasa malu yang teramat sangat berpadu dengan kepedihan yang mendalam, menghujam langsung ke ulu hatinya. Ia menyadari sebuah kenyataan yang teramat menyakitkan. Anak laki-laki satu-satunya, belahan jiwanya yang dahulu selalu patuh, kini telah menutup rapat pintu kebahagiaannya dan membiarkan sang ibu meraba-raba di dalam kegelapan malam yang sunyi sepi. Jarum jam dinding kayu yang antik itu terus berayun, menghasilkan ketukan monoton yang terasa memukul-mukul gendang telinga. Setiap detak seakan menegaskan betapa luas dan kosongnya rumah besar itu sekarang. Bu Ratih duduk di sudut sofa beludru cokelatnya yang mulai berdebu. Matanya menatap nanar ke arah lorong yang sepi, tempat di mana gema tawa Raka dulu sering terdengar saat pria itu masih kecil. Kini, rumah ini hanya menyisakan sunyi yang dingin, sesekali diselingi desau angin sore yang menyelinap dari celah ventilasi. Sebuah ketukan pelan di pintu depan memecah keheningan yang menyesakkan itu. Suara kayunya yang terketuk terdengar ragu-ragu. Bu Ratih tersentak, lalu perlahan bangkit berdiri. Persendian tubuhnya yang kian menua mengeluarkan bunyi gemeretak halus saat ia melangkah. Harapan kecil membuncah di dadanya, membayangkan bahwa mungkin yang datang adalah Raka yang akhirnya pulang untuk memeluknya. Namun, saat daun pintu ditarik terbuka dengan derit engsel yang kering, yang berdiri di sana adalah Bu Broto, tetangga sekaligus kerabat jauhnya. Wanita itu tersenyum canggung sambil memegang sebuah gawai pintar di tangannya. "Ratih, kamu sudah dengar kabarnya?" Suara Bu Broto mengalun pelan, terdengar sangat hati-hati, seolah takut menyinggung luka lama yang belum mengering di hati Bu Ratih. Bu Ratih mengerutkan kening, mencoba mencari kekuatan pada suaranya yang kini terdengar parau dan lemah. "Kabar apa, Broto? Masuklah dulu." Mereka berdua berjalan menuju ruang tamu tanpa banyak kata. Langkah kaki mereka yang bergesekan dengan lantai tegel menimbulkan bunyi gesekan yang samar, namun jelas terdengar dalam kesunyian. Setelah duduk berdampingan, Bu Broto perlahan menyodorkan layar ponselnya yang menyala benderang. Dina baru saja melahirkan Ratih. Anak laki-laki. Semua keluarga besar di grup sudah ramai memberi ucapan selamat sejak 2 jam yang lalu. Ucap Bu Broto dengan nada suara yang bergetar penuh simpati. Mendengar kalimat itu, jantung Bu Ratih seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Ada dengung aneh yang tiba-tiba memenuhi kepalanya, menenggelamkan suara desis angin di luar rumah. Tangannya yang gemetar perlahan meraih ponsel itu. Layar kaca yang dingin menyentuh ujung jarinya, menampilkan sebuah rekaman video pendek berdurasi 30 detik. Saat tombol putar ditekan, suara tangisan bayi yang melengking nyaring langsung memenuhi ruang tamu yang sepi itu. Suara tangisan yang begitu bersih, murni, dan penuh kehidupan. Bagi Bu Ratih, resonansi suara bayi itu laksana petir di siang bolong. Itu adalah suara kehidupan baru, darah dagingnya sendiri, cucu laki-laki yang telah ia dambakan selama 6 tahun, masa pernikahan Raka dan Dina. Di dalam video tersebut, tampak Raka sedang menggendong bayi mungil yang masih merah itu dengan sangat hati-hati. Wajah Raka tampak sangat bahagia, air mata haru membasahi pipinya, yang diiringi oleh suara bisikan doa yang didekatkan ke telinga sang bayi. Di samping mereka, Dina terbaring di ranjang rumah sakit dengan senyum paling indah yang pernah Bu Ratih lihat. Wajah Dina tampak begitu damai, tanpa beban, memancarkan aura seorang ibu yang telah berhasil melewati badai besar dalam hidupnya. Dia sangat mirip dengan Raka waktu bayi, bisik Bu Ratih. Suaranya pecah di ujung kalimat, tenggelam dalam isak tangis yang sejak tadi ia tahan di tenggorokan. Air matanya menetes di atas permukaan layar gawai, membiaskan gambar wajah sang cucu menjadi buram. Iya, sangat mirip. Hidungnya, matanya, semuanya mewarisi ketampanan Raka, tambah Bu Broto lembut, sembari mengelus pundak Bu Ratih yang kini berguncang hebat. Bu Ratih mendekatkan speaker ponsel itu ke telinganya, ingin mendengar lebih jelas suara tangisan sang cucu yang terdengar serak di ujung rekaman. Namun,
Semakin keras suara itu terdengar, semakin dalam pula rasa sesal merobek dadanya. Rasa bersalah yang teramat sangat mengepung jiwanya tanpa ampun. Ia menyadari satu kenyataan yang sangat kejam malam itu. Bukan Dina yang menjauhkannya dari momen seindah ini. Bukan pula keputusan Raka yang kejam, melainkan kesombongannya sendiri, fitnah yang pernah ia tebarkan dengan begitu angkuh, dan prasangka buruknya yang telah membangun tembok tebal yang memisahkan dirinya dari kebahagiaan sejati ini. Mereka tidak memberitahu aku, Broto. Ratap Bu Ratih di sela-sela tangisnya yang kian pilu. Suara ratapannya terdengar begitu rapuh dan menyedihkan, memenuhi seisi ruangan yang luas itu dengan kesedihan yang pekat. Aku adalah neneknya, tapi aku menjadi orang terakhir yang tahu dari ponsel orang lain. Bu Broto hanya bisa menghela napas panjang, tanpa mampu memberikan kata-kata penghibur yang berarti. Ia tahu betul bagaimana kerasnya hati Bu Ratih di masa lalu, dan kini, sahabatnya itu harus menanggung konsekuensi dari setiap ucapan tajam yang pernah terlontar dari bibirnya sendiri. Bu Ratih terus memandangi foto bayi mungil itu dari balik layar gawai yang dingin. Ia ingin sekali menyentuh pipi lembut itu, mencium keningnya, dan membisikkan kata maaf yang mendalam. Namun, gawai pintar itu terasa sangat jauh dan tak tergapai, menjadi pembatas fisik yang nyata atas jarak emosional yang telah ia ciptakan sendiri antara dirinya, putranya, dan menantu yang pernah ia sia-siakan. Bunyi bip teratur dari monitor jantung yang terpasang di sudut ruangan menjadi satu-satunya suara yang mengisi kesunyian kamar perawatan nomor 310 itu. Detak elektronik yang monoton tersebut seolah menghitung sisa-sisa kekuatan di dalam tubuh senja Bu Ratih. Aroma obat-obatan yang tajam mengambang di udara, bergesekan dengan rasa dingin yang dipancarkan oleh dinding kamar yang bercat putih pucat. Bu Ratih terbaring lemah di atas ranjang besi dengan selang infus yang menusuk punggung tangannya yang kuyu dan keriput. Napasnya terdengar berat, menyisakan suara tarikan yang parau di tenggorokan. Selama 3 hari dirawat akibat serangan vertigo hebat dan kelelahan fisik, tidak ada satupun kerabat dekat yang datang menemani. Kesombongan masa lalu telah sukses mengisolasi dirinya, meninggalkan wanita paruh baya itu sendirian di ambang batas kesepian yang paling menakutkan. Perlahan, derit halus engsel pintu kayu yang terbuka memecah kesunyian ruangan. Langkah kaki yang sangat ringan terdengar mendekat, begitu tenang dan teratur di atas lantai vinil yang bersih. Bu Ratih membuka kelopak matanya yang terasa seberat timah. Pandangannya yang sedikit buram berangsur-angsur fokus pada sesosok wanita yang kini berdiri di samping ranjangnya. Wanita itu mengenakan gamis sederhana, membawa sebuah tas jinjing berisi buah-buahan segar. "Dina," bisik Bu Ratih. Suaranya terdengar sangat serak, bergetar halus dan nyaris habis di ujung bibir. Dina tersenyum tulus, sebuah senyuman teduh yang tidak pernah berubah sejak dahulu. Ia meletakkan tas jinjingnya ke atas nakas kayu dengan gerakan yang sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan mertuanya. "Bagaimana keadaan ibu hari ini?" tanya Dina lembut. Resonansi suaranya yang tenang mengalun hangat, membawa kesejukan yang seketika mengusir kebekuan di kamar itu. Mendengar pertanyaan itu, setitik air mata hangat langsung meluncur dari sudut mata Bu Ratih, membasahi pipinya yang kuyu. Dadanya bergemuruh hebat oleh rasa bersalah yang teramat masif. Dina adalah orang yang paling sering ia lukai, menantu yang ia usir dengan penuh kehinaan, namun kini justru menjadi orang pertama yang berdiri di sisi ranjangnya saat semua orang menjauh. Dina menarik sebuah kursi kayu, lalu duduk di dekat bantal Bu Ratih. Jemarinya yang halus perlahan meraih buah apel merah, lalu mulai mengupas kulitnya menggunakan pisau kecil. Bunyi sayatan pisau yang tajam beradu dengan kulit buah yang renyah terdengar begitu ritmis di tengah ruangan. Ibu minta maaf, Dina." Tangis Bu Ratih akhirnya pecah. Isakan tangisnya yang parau terdengar begitu memilukan, memenuhi seisi kamar perawatan yang sunyi. Tubuhnya yang lemah bergetar hebat di balik selimut tebal. "Ibu menghabiskan bertahun-tahun menyakitimu demi mendapatkan cucu. Tapi saat cucu itu akhirnya hadir, ibu bahkan tidak pantas berada di sisinya." Dina menghentikan gerakan tangannya.
Ia meletakkan pisau dan buah apel itu kembali ke atas piring porselen kecil. Pandangan matanya yang jernih menatap lurus ke dalam manik mata ibu mertuanya, yang kini dipenuhi oleh penyesalan yang terlambat. Dina mengembuskan napas perlahan melalui hidung, sebuah desah napas yang membawa seluruh kenangan pahit masa lalu pergi bersama angin sore. Ia meraih punggung tangan Bu Ratih yang terbebas dari jarum infus, lalu menggenggamnya dengan lembut. Kehangatan kulit Dina merambat perlahan, menenangkan getaran kepanikan di tubuh Bu Ratih. Dina sudah memaafkan ibu, ucap Dina dengan nada suara yang sangat stabil, namun syarat akan ketulusan yang mendalam. Dina memaafkan demi kedamaian batin kita bersama, demi kebahagiaan anak Dina, dan demi Mas Raka. Bu Ratih terisak lebih dalam, merasakan kelegaan yang luar biasa sekaligus kepedihan yang tiada tara. Apakah Raka akan membawanya kemari? Ibu ingin sekali memeluk cucu ibu, Dina. Dina terdiam sejenak. Tatapan matanya tetap lembut, namun ada ketegasan dingin yang tidak bisa ditawar di balik keteduhannya. Mas Raka sedang mengurus administrasi di luar, Bu. Beliau akan masuk setelah ini. Namun, untuk membawa putra kami kemari, kami rasa kita semua membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyembuhkan luka batin ini. Kalimat Dina meluncur tanpa nada kemarahan, namun memiliki getaran realitas yang sangat jujur. Bu Ratih terpaku. Ia menyadari satu hal penting bahwa memaafkan tidak berarti serta-merta menghapus seluruh bekas luka yang pernah ia torehkan selama 6 tahun lamanya. Hubungan mereka telah berubah secara permanen, dan ia harus belajar untuk hidup berdampingan dengan penyesalan seumur hidupnya sebagai harga yang harus dibayar atas kesombongan masa lalu. Meskipun demikian, saat pintu kamar kembali berdecit dan bayangan Raka muncul di ambang pintu dengan tatapan mata yang perlahan melunak, Bu Ratih tahu bahwa seberkas cahaya di ujung senja kehidupannya belumlah sepenuhnya padam.